raja itabunan adorak so tau di raja nami jolo sige di hamu na jo na huwag kami bolong asik kok raja nami asa huwag kamuron nami tuda purni raja. Gabi masalah horas dia mau kurun nandung ngasih kopi udah nami. Do kurun nami. Gabi majalah horas majalah gabi pasu-pasunnya mata batua dia banta di partikian dauni nading di manurutnya dia. Di hamu hula-hula nami rajai tabunan tulang nami di partikian raja nami raja belum dinamurhat kami setengah-tengah di bagas nami menghidup panirayo pangulupiyo Tuhani malindigi-digi nasihat Tuhan di baheni saat kami itu tengah-tengah di bagas menong ima inanaeng mabuhay ulauta ubo kami di son juhut nama saudara asa sititi masih gopahudong lay sinulungan otik so sa dia peon raja nami say gudang ma inasuna sa sulusa matubutian di Tigaras nunga hupasahat kami turu-turu ni si pangalos songot turu-turu ni nama ulauta sahat mereka tubang gabian sahat mereka tubang horasan gabi na jala horas tulang Wala di kemangan deh dia mau baru. Murah dong ikan ini, mereka mau tujuh ini, mereka mau suami. Mata bonik kan, dosi tahan. Nakon nita punat. Jadi gula-gula tulang mak di partikian raja nami raja belum. Asa unang morwaka ada nasinuan di kuta si jol dulu tu. Inarohan nami untuk kami mak anak parungan nami tujulo nami. So ni mah inarohan nami raja nami. Ada kampung oh mai anak parungan. Deh. Ya, Unat tipus ni naik paruman isu gabi. Nggak bisa ke sana nih. Sige dulu gabi. Roa paruman. Kami nggak begat niya. Gabi matulang mengaudong kami dengan naik paruman kami. Inarohan namin sa dalanjong asa kampungan na sila. Kaya sa matupang so. Tari na mara ulang tadi manuto. Yesus Kristus Tuhan nami. Di bagasan manugoto na Tuhan di pernakon ni matanyari dari nalabok. Dinaro raja di pamuron nami. Mata potok kami raja ni hula-hula. Takas do di boto oleh Tuhan. Di nama buhay na uli mabuhay na rin di ulang nami di bagasan manugoto ni Arion. Atau oleh Tuhan. Isakap ni roh nami. Suut peranak do suut perburu. Neng borat mahami oleh Tuhan. Tu bagas joromi. Dinalah majalo pa masuk-masuk parbogas ni anak kon nami do boru ni huriami atau ngale Tuhan asa homa naman daw ni hami juluan ni lakanami ale Tuhan dinapor hatta mi sato ni bagas namion law tu bagas joromi ale Jehova de bata amanami nang di kami saluhut nabi ale Tuhan namar kula hula boru di ulau nami di bagas partikian ale Tuhan saat ru di sadari ale Tuhan dongani hami ale Tuhan leon makahorong namar perbu di hami ale Tuhan dumubi maka namar si palian roha ale Jehova de bata manami
Mereka makaulan namin di bagay sa titik sa daron na Tuhan. Sa di ho may Tuhan. Ho man na jong jalan namin dito nga namin sa luhuna. Mo lahat man di ho Tuhan. Nung nga di biuli ho Panginoon namin di manuun eron ulit Tuhan. Di naror raja di pangurun namin dapat tutok kami. Las rohan namin song lima nang rohan na sina. Nang ni anak mo namin ulit Tuhan. Nanay mamuk kaparmantang kaon na baru na sida ulit Tuhan. Os do rohan namin di ho ulit Tuhan. Asa ho man na mamasum-masum na sida. Mo lahat man di ho ulit Tuhan pardusan na gudang rohan maradupok ko. Ibuno matong orasi dosa namin na gudangi. Sa mahiti-hiti ulit Tuhan buho chalo kami. Si do tolong irham do be. Nanay si pasato mo dito matuan ng gulo namin. At to pinusi pinasama magwarm halam mahiti na mo Jesus Kristus Tuhan namin. Martangya kami lupak ko. Amen. Amen. Oras. Ora. Nunga tarida ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menantikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Lalu sekian aku nantikan. Kau berikan padaku, sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas siang
kasih-Nya selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu, jadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Di momen yang indah, yang spesial, yang Tuhan sudah siapkan dan rencanakan. Haleluya. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita. Saya undang kita untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Bahwa apa yang Tuhan sudah rencanakan semua baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kita. Amin. Telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau telahkan hidupku dalam tangan-Mu. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang akan Kau
Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami yang termulia. Haleluya. Apa yang Kau Dengan kasih berbuat Tuhan, Bapak Pendeta Tiang Tahunan bawa kita dalam doa pembukaan. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami lain, kami berterima kasih punya Allah yang dahsyat dan hebat dan baik di dalam kehidupan kami. Terbukti sampai saat ini, semua kami yang hadir di dalam gedung ini, kami sehat kuat. Ini bukti kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini kami bersuka cita atas Engkau sudah akan mempersatukan kedua mempelai yang ada, baik itu mempelai pria dan mempelai wanita yang ada. Tuhan, rangkaian acara pemberkatan nikah pada pagi hari ini hamba letakkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari awal sampai akhirnya, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Bukan roh lain yang bekerja, tetapi Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga rangkaian acara ini kami dapat selesaikan dari awal sampai akhirnya. Kami dapat selesaikan itu dengan baik karena pekerjaan Roh Kudus-Mu. Pujian, penyembahan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan di dalam acara ini, Bapa yang baik, kami percaya Tuhan akan memberkati terus, dan terus Tuhan akan tetap memberkati. Kami berdoa secara khusus buat kedua mempelai, Engkau Allah berikan kesehatan, kekuatan untuk mengikuti acara, mulai dari pemberkatan nikah sampai acara adat yang ada, dan keluarga besar yang ada, baik itu keluarga besar mempelai wanita maupun mempelai pria yang ada, hamba letakkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka kemampuan Bapa yang baik, sehingga pada hari yang bersuka cita ini, pada hari yang berbahagia ini, mereka tetap merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hamba letakkan acara pemberkatan pada pagi hari yang berbahagia ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita mau berglori menyanjung nama Tuhan kita, bahwa Dia Allah yang baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mengagungkan Tuhan. Pada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, hari berganti hari. Yes. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik.
tiada pernah terbatalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Amin. Amin. Yes, kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita berikan sorak-sorai kita kepada Allah kita yang hidup. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu tak lipat. Katakan tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dan besar kejayaanmu selalu menopang hidupku, selalu menyerang tanganku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah Tuhan hidup kami ya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari, dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu. Lagi katakan dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas. Tuhan Kau luar biasa dalam hidup kami. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu. Siap-siap kita katakan, kita katakan amin. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari ke hari tanganku yang perkasa, besar kejayaanmu selalu menopang hidupku, selalu menyerangnya. Tak berkesudahan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Tak berkesudahan karena setia Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah meninggalkan hidup kita dari hari ke hari. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat. Dengan iman katakan, yes, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Yes, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup saya, hidup saudara, Bapak Ibu terkasih. Amin. Haleluya. Setiap pujian pengakuan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali saat ini. Waktu dan tempat saya persilahkan bagi pemuda-pemudi di tempat ini untuk mempersembahkan pujian. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu selalu menopang hidupku. Tuhan
Penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Rancangan Tuhan penuh damai, aman dan sejahtera. Glory haleluya Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hari kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar, erat dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, erat dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kebaikan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terbukti saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Bapa, biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan, umat-umat-Mu, kami yang ada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan bejana hati kami seluas-luasnya Tuhan untuk diisi firman-Mu. Mari Engkau urapi kami ya Tuhan, sehingga segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan kami sudah halaukan di dalam nama Yesus. Ada kuasa Roh Kudus yang senantiasa berkarya dalam hidup kami, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pergumulan kami bawa kepada Tuhan. Lewat firman-Mu kami ditegur, kami diingatkan Tuhan, kami diberkati, sehingga kami yang datang saat pagi hari ini membawa berkat, kesembuhan, pemulihan, jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih. Boleh menyampaikan firman-Mu, mari Engkau urapi ya Tuhan, sehingga setiap berita firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami menjadi berkat kepada kami. Kami boleh membawa pulang ke rumah kami, bahkan di dalam kehidupan kami,
firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau terima firman-Mu. Katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini, di mana kedua kekasih kita sekian waktu lamanya mereka saling mengenal satu dengan yang lain tentunya ya, dan pada hari ini, hari yang mereka tunggu-tunggu, tentunya doa mereka Om Pendeta jangan lama-lama khotbahnya, cepet-cepet saja gitu ya, gitu kan ya. Lasma ya, tetapi tentunya kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mempertemukan mereka, dan sebelum mereka masuk di dalam satu peneguhan nikah, kita rindu juga mereka dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya seperti doa yang disampaikan tadi, bahwa firman Tuhan ini bukan hanya khusus kepada kedua mempelai, tetapi untuk kita semua. Memang spesial hari ini buat mereka, tetapi firman Tuhan itu untuk kita semua. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pertama-tama juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala GPI Anugerah di tempat ini yang sudah memberikan waktu dan kesempatan serta tempat ini untuk dapat dipakai untuk pemberkatan nikah, dan saya dapat melayani pada pagi hari ini. Baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua membuka dalam kitab Lukas pasal yang ke-6. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-48. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-48. Saya persingkat, saudara bisa membaca dari ayat 46 sampai ayat 49. Saya membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tentang dasar dalam kebenaran firman Tuhan. Ini dikatakan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema ayat-ayat ini 2 macam dasar, dan saya mengangkat tema dasar pernikahan yang kokoh. Bapak Ibu perhatikan dengan baik, sebuah bangunan. Kita kalau masuk ke gereja ini, kalau orang yang baru pertama kali, gereja kami yang ada di sana pun yang orang pertama kali saja padahal belum selesai, cat juga belum selesai gitu, saudara. Orang sudah lihat wow megah, apalagi lihat bangunan di tempat ini. Mereka akan melihat wow, luar biasa. Ya, itu secara kasat mata mereka akan melihat seperti itu, apalagi bangunan yang lebih lagi. Ya, waktu kami ulang tahun GPDI 100 tahun ada di Bethesda Center dengan daya tampung 7.000 orang, wow, luar biasa. Ya, orang yang datang pertama kali terkagum-kagum dengan keadaan bangunan yang ada. Tetapi ada banyak hal yang perlu diketahui. Kita seringkali hanya melihat dari luar, tidak melihat atau memperhatikan bagaimana awal pembangunan bangunan itu. Dan bangunan yang kokoh itu sangat dibutuhkan di dalam membangun sebuah bangunan. Seorang arsitek, seorang yang membangun bangunan, sebuah bangunan yang baik, yang bijak, maka dia harus memperhitungkan dengan sebaik-baiknya dasar-dasar yang harus dia lakukan, mulai dari fondasi sampai kepada tiang-tiangnya. Ya, sehingga dia bisa memperhitungkan bahwa bangunan ini baik. Saya percaya waktu membangun bangunan ini dengan dasar fondasi yang baik,
dengan pertimbangan kalau banyaknya jiwa sekian banyak ditambah dengan alat musik, ya di atas masih kosong, coba kalau isi dan semua orang menyanyi dengan girang dan melompat, ya saya kira bangunan ini juga kalau tidak kokoh dia tidak akan mampu untuk menahan tekanan-tekanan suara, ya baik dari musik, orang yang ada di dalam dan seterusnya. Sehingga seorang arsitek, ya dia mempunyai seorang sipil yang menghitung, ya kekuatan bangunan itu. Kalau tinggi sekian berapa fondasinya dan seterusnya. Dan dia akan memperhitungkan dengan baik. Berbeda tentunya sebaliknya dengan kalau saya dan saudara kita juga suka jalan-jalan dan lihat kadang-kadang kita ketemu hal itu. Tiba-tiba ya dia punya dinding sudah retak, ya dia punya bangunan miring. Karena apa? Seperti apa bangunan ini akan dibangun? Yang mereka pikirkan yang penting bangunan ini jadi. Yang penting terlihat seperti yang mereka ingin jadi sebuah bangunan. Tetapi seorang arsitek tidak mau seperti itu. Yang baik, arsitek yang bijak dia tidak akan mau. Dia akan mempertimbangkan sampai kepada kesejahteraan orang yang akan menempati bangunan itu. Mana kamar mandi di mana, dapur di mana, suka-suka letaknya arsitek itu. Dan ukuran-ukurannya harus seperti apa itu ada seorang sipil yang akan menghitung seperti ini. Ya sebaliknya dengan yang seorang bangunan atau arsitek yang penting berdiri. Dari bahan dikurangi, harusnya ukuran tiangnya 20 cm, dia bikin 10, udah cocok lah, udah cukup lah bangunan seperti ini saja. Ya dia tidak pertimbangkan hal yang penting bagi dia berdiri saja. Nah sekarang kita maju terus, kita lihat ya sebuah bangunan itu akan berdiri kokoh tentunya harus dimulai dari perhatian yang ada seorang pembangun bangunan itu atau seorang arsitek. Dia akan memulai dari fondasi dasar yang baik sehingga dia bisa menghitung berapa lantai, ya kalaupun tidak lantai-lantai yang dibangun rumah biasa saja, tentunya dia akan hitung supaya jangan miring, jangan nanti kalau tanahnya bergerak sedikit tahu-tahu temboknya sudah retak. Adik kami waktu pernah dia membeli rumah di salah satu daerah Batu Ampar sana, itu dengan tetangga itu bisa saling nengok. Kenapa? Bangunannya retak dari atas sampai ke bawah. Tengok di sebelah, untung bukan kamar tidur, gitu ya, kamar ruang tamu sehingga tidak mempengaruhi, gitu ya. Sebelah ruang tamu, sebelah sini juga ruang tamu, gitu. Itu retak. Karena apa? Seperti tadi, arsitek ini yang penting bos lihat selesai bangunannya, ya. Tentunya kita tidak inginkan hal itu. Saya percaya ketika kita melihat sebuah pernikahan ya, yang akan dilangsungkan juga, saya percaya saudara Hendrik dan saudari Lasma mereka juga menginginkan sebuah rumah tangga setelah mereka dinikahkan adalah impian mereka rumah tangga yang indah, rumah tangga yang manis, betul ya? Hendrik sama Lasma, tentu itu harapan kedua orang tua, keluarga masing-masing ingin melihat rumah tangga Hendrik dan Lasma menjadi sebuah rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang indah, rumah tangga yang bisa menjadi berkat ya bagi keluarga, ya dimulai dari keluarga, bagi tetangga di mana mereka tinggal, bagi gereja di mana mereka berjemaat. Ya, jadi kita lihat ini kerinduan hati. Tetapi tentunya untuk menjadikan sebuah rumah tangga yang menjadi idaman, impian kedua mempelai, sebagaimana membangun sebuah bangunan yang kokoh, yang baik, itu ya tidak hanya sekedar berpikir yang penting gua udah nikah, udah jalan di rumah tangga begitu saja sudah beres. Tidak ya, seperti rumah tangga membuat sebuah bangunan, maka seorang arsitek kalau Alkitab bilang dia akan duduk menghitung ya apa saja yang harus dia persiapkan.
Apa saja yang harus dia lakukan untuk supaya menghasilkan satu bangunan yang indah, satu bangunan yang kokoh, ya satu bangunan yang aman, nyaman gitu ya untuk ditinggal, didiami oleh orang-orang yang akan tinggal di dalam rumah itu atau yang akan menggunakan bangunan itu. Seperti di dalam sebuah rumah tangga, pernikahan ini juga saya percaya tidak semudah yang ada dalam pemikiran Saudara Hendrik dan Lasma. Waktu mereka ada bimbingan pernikahan, seringkali ini orang tua punya titipan, kalian jangan berpikir begitu rumah tangga enak semua. Waktu berpacaran manis, gitu ya. Waktu berpacaran semua yang indah-indah, baik dari laki-lakinya, baik dari perempuannya, semua itu yang ditampilkan. Tetapi ketika berumah tangga tidak semudah yang mereka jalani masa-masa pacaran, masa-masa yang indah itu. Ketika mereka masuk dalam rumah tangga, mulai mereka mau belajar ya bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang tadinya hanya berpikir pribadinya, sekarang yang laki harus berpikir ada teman, dia bangun pagi serupanya sudah ada teman di samping dia. Begitu juga yang perempuan, begitu bangun pagi dia lihat sudah ada teman di sampingnya, dia nggak tidur sendiri lagi. Ya, seluruh aktivitas kegiatannya dia tidak berjalan sesuka hati dia. Seorang wanita yang sudah menjadi istri, dia akan berpertimbangkan, saya sudah punya suami. Begitu juga sebaliknya, seorang suami akan berpikir, saya sudah punya istri. Kalau kemarin di kantor dia masih bisa bercanda sesuka hati dengan teman-teman kerja, kalau Hendrik dengan katakanlah dengan teman kerjanya yang lawan jenis, begitu juga dengan Lasma. Sekarang enggak, sudah berbeda. Tidak sebebas seperti dia masih bujang, ya tidak sebebas waktu dia masih sendirian. Dia sudah harus menempatkan diri, saya sekarang sebagai seorang suami, saya sekarang sudah sebagai seorang istri. Ya, dia harus menjaga itu. Dan mari kita perhatikan, untuk membangun kehidupan rumah tangga ya yang baik, rumah tangga yang kokoh, maka kita perlu memahami bahwa tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ya, tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Setelah pemberkatan nikah, sudah pesta, selesai di situ. Tidak, kami sudah rumah tangga. Tidak. Ya, mereka masih akan menjalani hari-hari yang baru. Ya, dan seperti pujian tadi, selamat menempuh hidup baru. Kalau biasanya Hendrik masih bilang sama mama, bangunin aku ya jam sekian. Sekarang nggak bisa lagi dia bilang begitu. Begitu juga sama Lasma waktu dia tinggal di Batam sama kakak ya. Kak tolong dong, abang tolong bangunin aku jam sekian. Udah nggak lagi. Mereka sudah harus bertanggung jawab seperti bagaimana mereka melihat papa dan mamanya harus bangun pagi, harus menyiapkan segala sesuatu, istri untuk suami, suami juga memperhatikan istri dan seterusnya. Sudah berbeda ketika mereka masuk dalam rumah tangga. Harus memandang jauh ke depan. Tidak hanya melihat kepada diri sendiri, tetapi harus memandang jauh ke depan. Ya, karena pernikahan harus tetap terpelihara sampai akhir hidup kita. Amin. Ya, Hendrik sama Lasma, pernikahan kita di dalam Tuhan jangan pernah contoh yang di luar. Meskipun ada juga pendeta yang kawin cerai, ada juga anak Tuhan yang kawin cerai. Mohon maaf kalau ada di sini. Ya, Tuhan tolong kita semua, kita perbaiki semua itu. Ya, pernikahan Kristen sekali untuk selamanya sampai maut memisahkan. Amin. Hendrik, Lasma, ya. Jadi jaga yang di samping kiri kanan kita itu dengan sebaik-baiknya, meskipun ada berbagai badai di dalam rumah tangga. Ya, setiap pasangan ya masuk dalam pernikahan tentu seperti yang saya katakan tadi, punya mimpi yang besar, impian yang besar.
impian yang indah, ingin mendapatkan apa yang selama ini mereka inginkan. Dan dalam pra-pernikahan bimbingan saya katakan bahwa Tuhan punya rancangan yang besar bagi keluarga. Ya, sebagaimana kita lihat Allah menjadikan manusia itu, nanti Tuhan percayakan ketika ada dua orang. Ya, Tuhan beri kepada manusia itu. Berbeda berkat sendiri dengan berkat berdua itu berbeda. Ya, dan Tuhan punya rancangan yang indah ketika kita ada di dalam satu rumah tangga itu. Dan saya percaya Hendrik dan Lasma punya impian, punya mimpi yang besar dengan rumah tangga ini. Aku ingin membangun ini, itu, dan lain sebagainya. Dan tentunya impian yang indah, impian yang besar mereka ingin raih bersama-sama. Ya, sekali lagi diraih bersama-sama, tidak jalan sendiri-sendiri. Nah, kita lihat untuk mencapai hal itu tentu kita perlu memperhatikan fondasi atau dasar yang harus dibangun dalam sebuah rumah tangga. Saya cepat-cepat saja ya. Yang pertama adalah kesetiaan. Saya percaya Lasma melihat Hendrik ini, waduh, tidak seperti pria yang di sebelah sana. Betul ya Lasma ya? Yang sana mungkin, wow, pacarnya di sini. Hendrik kok ini orangnya, wow, kalau orangnya setia ya. Begitu juga Hendrik sebaliknya. Ya, dia lihat Lasma ini pasti cantik dan banyak orang yang senang gitu ya. Tetapi Hendrik melihat anak yang satu ini kok ada kesetiaan di dalam dirinya, sehingga Hendrik pun tidak ragu ya untuk katakan, Lasma, aku cinta padamu ya, sehingga mereka bisa menjalani masa-masa berpacaran sampai hari ini. Dan ada pesan di dalam perbuatan nikah pada siang hari ini untuk membangun fondasi yang kokoh dalam sebuah rumah tangga. Kita perlu kesetiaan itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Kenapa ada banyak rumah tangga hancur? Karena tidak setia. Ya, sebabnya kita harus jaga. Yang kedua, ya, saling percaya. Ya, jangan sampai karena dia sudah menikah, dia pergi, dia tidak percaya. Karena kalau sudah keluar rumah kan siapa yang tahu di luar sana, betul ya? Tetapi tadi sudah ada kesetiaan itu, dan tentunya kita harus belajar percaya. Kalau nggak percaya, kita nggak bisa pergi-pergi keluar dari rumah. Ya, Hendrik mau tinggalkan istri, gimana istriku di rumah ya? Garuk-garuk kepala dia. Jangan-jangan diganggu tetangga. Gitu. Lasma juga begitu. Gimana suamiku ya? Di kantor jangan-jangan diganggu teman gitu ya. Tetapi kalau ada kepercayaan, ya, dan kita tahu bahwa pasangan kita tadi adalah seorang pasangan yang setia, maka semua itu akan berjalan dengan baik. Dan tentunya kepercayaan yang diberikan harus kita jaga. Ya, suami memberikan kepercayaan kepada istri, istri memberikan kepercayaan kepada suami. Jaga kepercayaan itu. Di luar sana banyak cowok yang lebih ganteng, lebih baik dari Hendrik. Ya, di luar sana juga ada wanita cantik yang lebih baik dari Lasma. Tetapi yang terbaik sudah ada di depan Hendrik, demikian juga di depan Lasma. Itu yang terbaik yang Tuhan beri. Amin. Ya, boleh di luar sana banyak, ya, tetapi yang terbaik, apa yang Tuhan beri, itu yang Tuhan sudah buat bagi Hendrik dan Lasma. Jadi harus ada saling percaya, sehingga kita tidak harus curiga satu dengan yang lain, dan menjaga kepercayaan yang diberikan tentunya ya, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Sebab yang ketiga yang perlu ada di dalam rumah tangga supaya rumah tangga itu kokoh, ya, kita harus ada di dalam kelemah lembutan suami istri. Lemah lembut bukan berarti lembek, ya, bukan berarti lemah, tidak. Kelemah lembutan ini
ya tentunya membawa kita kepada kehidupan kita yang mampu menjaga atau mengontrol emosi kita, ya, kecerdasan emosional. Apalagi kalau lagi masalah, ya, lagi ada persoalan, ya kita juga alami, ya, di dalam rumah tangga kadang sudah berantem, ya, adu mulut, bahkan tidak jarang juga ada orang-orang yang ringan tangan, ringan kaki, udah ringan tangan, ringan kaki lagi, pergi semua, dari mulut keluar, tangan keluar, kaki juga ikut-ikutan, ya. Tapi saya percaya Hendrik dan Lasma tidak seperti itu, ya, tetap memiliki kelemah lembutan, ya, ada pengontrolan diri, ya, penguasaan diri, memiliki hati yang memaafkan, ya, memiliki hati yang berkemurahan, ya, sehingga kalau satu salah dimaafkan, satu lagi salah dimaafkan, gitu ya. Ada pintu hati yang selalu terbuka, penguasaan diri, kecerdasan emosional itu, ya. Yang keempat, ada komunikasi yang baik, ya. Mereka saya tanya, suka nggak sering istilahnya pinginnya ketemu terus, pingin om. Setiap hari kalau nggak jumpa rasanya gimana gitu ya. Ya, itulah orang yang berpacaran. Kalau sudah berumah tangga, harapannya itu harus tetap dijaga komunikasi itu. Jangan sampai di waktu pacaran, udah makan siang sayang, wih pacaran, ya, seperti itu. Terserah deh bahasa anak gaul sekarang seperti itu, ya. Ini udah makan belum? Ini udah belum? Yuk makan sama-sama. Ketika rumah tangga, makan aja sendiri, Bibi lagi makan di luar, gitu. Ya, itu hal-hal yang harus dilihat. Komunikasi itu perlu ada, ya, tidak cuek-cuekan. Kalau masih pacaran semua pingin tahu, kepo gitu, kamu lagi ngapain, udah tidur belum, udah berdoa belum, ada makan, kamu ke gereja enggak, dan seterusnya. Ketika rumah tangga beda gitu ya, komunikasi berbeda. Suka-suka mulah, kamu mau ke gereja pergilah, kamu mau kemana pergilah, aku juga mau jalan sendiri. Jangan, jaga hubungan itu, komunikasi di dalam rumah tangga itu, ya, harus ada saling perhatian itu tetap terjalin, ya, harus ada, ya, kita bisa saling tukar sama pasangan. Tentu saya percaya kita juga ibu-ibu seperti itu. Ya, kami dalam rumah tangga juga seperti itu. Kadang-kadang udah cuek-cuekan, rasanya udah jauh banget. Tidur satu kamar tapi ngomong juga enggak gitu, rasanya seperti satu di mana gitu ya. Nah, ini yang harus dijaga, ya, di dalam rumah tangga. Biarlah komunikasi itu, masalah boleh ada, tetapi komunikasi itu tetap harus berjalan. Jangan diem-diem gitu ya, suka-suka saja, tidak. Tetapi harus tetap terjalin dengan baik. Yang kelima, ya, penerimaan. Ya kan, kalau masih pacaran kadang-kadang orang, mana bapakmu? Oh, di kampung. Kakakmu yang mana? Sembunyi semua gitu ya. Ya, mereka berdua saling memperkenalkan satu dengan yang lain. Tetapi seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa waktu kita masa pacaran, biasanya semua yang manis, semua yang baik, semua yang indah itu kelihatan. Ya, tetapi ketika rumah tangga, apa yang manis, apa yang baik tetap dipertahankan, tapi terlihat juga ada sisi-sisi buruknya, ada kelemahan, kekurangan sebagai manusia. Tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik, maka kedua-duanya harus saling menerima satu. Ya, karena kalau sudah berumah tangga, jangan-jangan ini ada pacarnya yang lama telepon, Hendrik curiga gitu. Atau sebaliknya gitu, kok kamu senyum-senyum telepon sama siapa gitu, dan seterusnya gitu ya. Jadi kadang-kadang begitu ditanya begini, oh dia punya masa lalu begini, yang satu begini, oh keluarganya begitu, keluargaku begini ya. Akhirnya hal itu bisa saja menjadi gap di dalam rumah tangga. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan,
kita mau melihat membangun sebuah rumah tangga yang kokoh, harus saling menerima satu dengan yang lain. Amin. Kelemahan, kekurangan di masa lalu jangan pernah lagi itu diangkat-angkat gitu ya, tapi diselesaikan dengan baik, dan kita melihat jauh ke depan, masa depan yang Tuhan ingin lihat di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jadi Hendrik dan Lasma harus bisa saling menerima satu dengan yang lain apa adanya, bukan ada apanya gitu ya. Jadi jangan dibalik gitu, apa adanya. Jangan ada apanya dulu baru mau menerima gitu ya. Jadi jangan suka dibalik-balik. Pokoknya apa adanya dia. Ya terserah deh dia seperti apa. Inilah dia orangnya yang Tuhan beri. Yang keenam, iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, iman yang teguh kepada Tuhan. Ini hal yang utama dan yang terutama di dalam sebuah rumah tangga itu. Tidak boleh tidak. Ini harus ada di dalam rumah tangga kita sebagai rumah tangga Kristen. Iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Kalau mau bertanya sama papa mama, orang-orang tua yang ada di sini, termasuk saya bersama Ibu Gembala, juga Pak Gembala di tempat ini, coba tanya. Itu badai bukan cuma biasa-biasa dalam rumah tangga itu. Ya, tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita ada bersama dengan Tuhan, iman yang teguh kepada Tuhan, maka kita akan tetap menjaga rumah tangga saya dan saudara, menjaga rumah tangga Hendrik dan Lasma, seperti apapun badai yang menerpa. Iman yang teguh kepada Tuhan akan membuat kita melewati badai itu. Di dalam rumah tangga kita ada Tuhan, ya Tuhan tidak tinggalkan rumah tangga kita. Yang ketujuh, ya ada beberapa hal masih. Yang ketujuh, kasih. Nah ini jangan hilang ya. Kasih itu bagaikan semen yang merekatkan. Kalau rumah tangga sudah tidak ada perekatnya, tidak ada lagi kasih, hancurlah semua itu. Ya, inilah yang akan melekatkan kita. Ya, seperti apa keberadaan yang kita hadapi di dalam rumah tangga itu? Kalau ada kasih, maka semua itu dapat terselesaikan. Kasih kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Kasih membuat kita menerima ya apa adanya, sebagaimana Yesus yang mengasihi kita. Yesus nggak lihat kita seperti apa. Kalau Yesus mau pilih-pilih, nggak ada satu manusia yang diselamatkan, nggak ada. Tetapi karena kasih, ya itu yang membuat dia membawa kita semua pada pagi hari ini, umat-umat Tuhan yang menikmati anugerah Tuhan. Demikian dalam suatu rumah tangga itu. Ya, rumah tangga bukan hanya dibangun dengan bahasa manis saja. Ya, untung Hendrik nggak suka gitu ya, Hen ya. Ya, tapi banyak orang bilang waktu saya mau menikah, ada ibu-ibu yang ini berkata, laki-laki mah kebanyakan gombal. Ya, rumah tangga nggak dibangun dengan kata-kata manis, tetapi harus dibangun dengan kasih yang diwujudkan, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Kita yang sudah berumah tangga yang sudah sekian tahun, jangan hilang kasih itu. Amin. Ya, biar semakin lengket, semakin tua semakin lengket, semakin tua semakin lagi menikmati hubungan suami istri itu. Ya, di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jadi jaga kehidupan kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jadilah suami istri yang baik. Ya, jadilah suami istri yang bijaksana di dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga untuk menggapai cita-cita masa depan rumah tangga itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan. Ada 7 hal yang perlu diperhatikan oleh
kita semua secara khusus spesial bagi kedua mempelai. Ada kesetiaan, ada saling percaya, ada kelemah lembutan, ada komunikasi yang baik, penerimaan satu dengan yang lain, iman yang teguh kepada Tuhan, dan kasih Tuhan di dalam rumah tangga itu. Yang ketujuh hal ini harus ada di dalam rumah tangga kita masing-masing, dan tentunya juga bagi kedua mempelai yang baru akan menempuh hidup baru dalam rumah tangga yang baru. Kiranya firman Tuhan ini akan membawa kedua mempelai yang mereka selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan, dan mereka bersama menggapai impian cita-cita mereka yang besar, yang mereka sudah idam-idamkan, yang mungkin mereka ceritakan satu dengan gak cerita sama kita-kita, hanya mereka berdua. Ya, dan carilah itu, gapailah itu bersama dengan Tuhan ya di dalam rumah tangga Hendrik dan rumah tangga Lasma suami istri. Demikian juga kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup Hendrik dan Lasma, pegangan hidup kita semua di dalam rumah tangga kita masing-masing, untuk kita mencapai kebahagiaan masa depan yang cerah ya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjut acara, tetapi sebelumnya saya mengajak kita bangkit berdiri. Ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, berat ku rasakan, hati menderita, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Hatiku mengerti, tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Hatiku mengerti salah, kau tolong padaku. Kini ku melihat, dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus bagi kedua mempelai, mereka akan mulai belajar setelah mereka dinikahkan, diteguhkan dalam pernikahan yang kudus pada pagi siang hari ini. Mereka akan belajar menjalani bahtera rumah tangga dalam suka dan duka secara bersama-sama. Mereka arungi bahtera rumah tangga itu bersama dengan Tuhan. Tetapi ada pujian ini mengatakan, walaupun mungkin kita tidak mengerti, tetapi pada akhirnya kita akan melihat rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang manis, rencana Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang mengagumkan apa yang menjadi impian kita ketika kita tetap berjalan di dalam Tuhan. Janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi keluarga kita masing-masing, secara khusus bagi keluarga yang baru akan memasuki bahtera rumah tangga, saudara Hendrik dan Lasma. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan.
meteraikan itu di dalam hati kami Tuhan. Simpan itu dan Roh Kudus tetap bekerja, jaga rumah tangga kami masing-masing. Iya Tuhan, terlebih khusus bagi keluarga yang nantinya akan diberkati dalam peneguhan nikah, Saudara Hendrik dan Lasma. Tuhan memberkati, simpan, tanamkan, meterai itu di hati kami, dan Roh Kudus tetap bekerja, Roh Kudus tetap berkarya. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan. Silakan duduk. Saya akan melanjutkan dengan peneguhan nikah. Dan nanti selesai dari pemberkatan dan peneguhan nikah, kita akan izinkan kepada kedua mempelai untuk mereka suwun dulu, kata orang Jawa, ya Ibu Gembala ya, suwun ya Pak Gembala ya, kepada orang tua sungkeman gitu. Mohon pamit, mereka tidak lagi ada di dalam keluarga inti, mereka sudah berdiri sendiri ya, tetapi nanti selesai dari itu dan kita akan langsungkan dulu untuk acara selanjutnya, akan pemberkatan dan peneguhan nikah. Saya akan turun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena saya akan mendekat kepada kedua mempelai, maka saya harus melakukan bagian yang harus saya lakukan ya. Bagaimana pemerintah menganjurkan kita untuk tetap protokol kesehatan, kita bersyukur kepada Tuhan. Di Pulau Batam saya sudah melihat tadi pagi tinggal 36 atau 35 ya. Oke, baik, kedua mempelai boleh saling berhadap-hadapan, juga di hadapan jemaat Tuhan ya, yang hadir pada pagi siang hari ini. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kedua mempelai sebelum memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka. Saya akan memulai kepada mempelai pria, yang nantinya mempelai pria akan menjawab dengan kepada mempelai pria. Saudara Hendrik Perlindungan Simangunso, maukah saudara menerima wanita ini sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia, baik pada waktu sakit maupun dia pada waktu dia sehat, serta melupakan orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini? Apa jawab mempelai pria? Ya, saya mau. Puji Tuhan ya, kita sudah mendengar bersama-sama jawaban dari mempelai pria. Sekarang saya tertuju kepada mempelai wanita. Kepada mempelai wanita, Saudari Lasmaida Herawati Tambuna, maukah saudari menerima pria ini sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia, baik pada waktu sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudari berdua hidup? Apakah jawab mempelai wanita? Ya, saya mau. Puji Tuhan, kita sudah dengar bersama-sama kesediaan kedua mempelai
pada pagi hari ini, kesediaan mereka di dalam rumah tangga. Saya akan menyampaikan ucapan janji yang akan diikuti oleh mempelai pria satu persatu. Ya, saya Hendrik Parlindungan Simangunso. Saya Hendrik Parlindungan Simangunso Mengambil engkau Lasmaida Herawati Tambuna menjadi istri saya dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita menurut firman Tuhan. Ini janjiku kepadamu. Puji Tuhan, kita sudah dengar janji mempelai pria kepada mempelai wanita. Selanjutnya janji mempelai wanita kepada mempelai pria. Saya Lasmaida Herawati Tambuna mengambil engkau Hendrik Parlindungan Simangunso menjadi suami saya dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita menurut firman Tuhan. Ini janjiku kepadamu. Puji Tuhan. Ya, sama-sama kita sudah mendengar janji kedua mempelai sebagai janji suami istri, dan mereka mengambil masing-masing tentunya sebagai suami dan sebagai istri dan menerima apa adanya. Memasangkan cincin, pemasangan cincin kedua mempelai. Sebelum memasangkan cincin, saya akan juga mengajak mempelai pria untuk memasangkan cincin yang mana. Oke. Oke, baik, puji Tuhan. Cincin lambang ikatan cinta kasih kedua mempelai. Yang satu sudah ada di tangan mempelai pria, dan sebelum memasangkan cincin ini, saya akan menuntun mempelai pria. Dengan cincin ini, saya mengambil engkau sebagai istri saya di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Silakan untuk memasangkan cincin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mempelai wanita akan memasangkan cincin tanda ikatan cinta kasih mereka dalam pernikahan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya akan menuntun mempelai wanita sebelum memasangkan cincin kepada mempelai pria. Dengan cincin ini, saya menerima engkau sebagai suami saya di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Silakan dimasukkan. Puji Tuhan. Cincin ikatan cinta kasih kedua mempelai telah dipasangkan di tangan jari manis masing-masing.
Dan saya mengajak kedua mempelai boleh berlutut. Saya akan mendoakan dan meneguhkan pernikahan kedua mempelai saudara Hendrik Perlindungan Simangunsong dan saudari Lasma Herawati Tambunan. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, keluarga yang ada boleh berdiri dan arahkan hati dan pikiran kita kepada kedua mempelai untuk memberkati kedua mempelai di dalam rumah tangga mereka yang baru. Pada hari ini kedua kekasih kita memutuskan untuk melepas masa lajang mereka dan mereka akan memulai dengan satu kehidupan yang baru sebagai suami istri. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi menjelang siang hari ini. Di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga kedua mempelai, di hadapan jemaat Tuhan yang hadir, yang ada pada pagi menjelang siang hari ini. Ada kedua kekasih kami, saudara Hendrik Perlindungan Simangunsong dan saudari Lasmaida Herawati Tambunan, di mana kedua kekasih ini, ya Tuhan, mereka setia sekata untuk mereka dipersatukan di dalam satu rumah tangga, keluarga yang baru sebagai suami istri. Dan pada pagi menjelang siang hari ini, hamba-Mu membawa kedua kekasih kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu yang terbaik, yang sempurna, yang dari surga. Engkau curahkan atas kehidupan rumah tangga yang baru, yang sebentar akan diberkati dan diteguhkan. Tuhan, Engkau curahkan segala berkat yang terbaik. Anugerah Tuhan terus bertambah-tambah atas kehidupan kedua kekasih kami di dalam bahtera rumah tangga mereka. Mereka sudah melewati masa-masa indah dalam hubungan berpacaran, dan mereka mengambil satu keputusan untuk mereka dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus pada pagi menjelang siang hari ini. Dan hamba-Mu akan meneguhkan, memberkati kepada kedua mempelai. Kiranya berkat kasih dan anugerah Tuhan meneguhkan dan memberkati kedua mempelai saudara Hendrik Perlindungan Simangunsong dan saudari Lasmaida Herawati Tambunan sebagai suami dan istri mulai saat ini, di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan dan diberkati pada siang hari ini dalam pernikahan yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan berdiri kepada kedua mempelai. Ya, mereka mulai belajar. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hadapan orang tua, di hadapan kita semua. Boleh saling berhadap-hadapan. Ya, tentu yang akan memulai lebih dulu, mau suami apa istri?
suami, kata yang saya dengar ibu-ibu bilang suami, gitu ya. Silakan Hendrik memberikan kecupan manis, ya, kecupan kudus kepada istri tercinta. Hari ini sudah bisa disebut istri, ya. Silakan memberikan kecupan yang manis. Iya, sudah dapat nggak fotonya? Belum. Fotografer bilang belum. Iya. Lama lagi sih. Iya, tahan lama supaya fotonya dapat gitu ya. Boleh. Iya. Sekarang sebaliknya mempelai wanita memberikan ya cium kudus manis kepada suami. Mau dilap dulu, ininya nggak apa-apa. Nanti rasanya asin nggak enak. Iya, pokoknya Hendrik keringetan juga, Om Markus kurang asinnya ini. Oke, ya, berilah ciuman manis kudus kepada suami Lasma hari ini. Oke, puji Tuhan. Ya, silakan tuntun istrinya, ya, meminta doa dan restu kepada kedua orang tua. Ya, orang tua akan melepaskan mereka sebagai satu rumah tangga. Selama ini sekian tahun lamanya mereka ada bersama dengan orang tua, dan tentunya dijaga, dipelihara sampai mereka dewasa seperti hari ini. Dan tentu mereka juga harus berterima kasih kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan sampai mereka memasuki rumah tangga. Ada doa dari kedua orang tua bagi anak-anaknya supaya rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang baik. Puji Tuhan. Ibu, ya, puji Tuhan. Kepercayaan kedua orang tua tetap mengasihi mereka, tetapi kedua orang tua harus merelakan untuk mereka tidak lagi bersama dengan orang tua, karena mereka akan masuk dalam bahtera rumah tangganya sendiri. Puji Tuhan. Ini doa anak-anak bagi kedua orang tua mereka. Di usia lanjut, kedua orang tua tetap kuat, tetap sehat, dan terus diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kami. Iya, baik Tuhan. Puji Tuhan. Iya, kasih sayang orang tua tidak akan pernah lepas. Ya, dari anak-anak mereka. Kasih sayang itu akan terus ada bagi kedua anak-anak mereka meskipun mereka sudah berumah tangga. Tetapi kedua mempelai juga harus menyadari mereka hidup sebagai suami dan istri. Kedua mempelai jangan langsung duduk. Ya, baik, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya bersyukur pada hari ini kami ada di tempat ini sampai di titik ini, dan kami yakin Tuhan pasti menolong rumah tangga kami. Tanpa pertolongan Tuhan kami sadari kami tidak mampu. Tanpa pertolongan Tuhan kami mungkin tidak ada sampai di titik ini. Lebih khusus saya pribadi mengucapkan banyak-banyak
kasih untuk kedua orang tua saya yang dimana selalu mendukung, mensupport apapun yang saya lakukan, apapun yang saya sukai, apapun yang menurut saya itu saya suka dan saya senang. Orang tua selalu dukung dan selalu support, dan itu saya lihat nggak nanggung-nanggung dan nggak setengah-setengah. Dan saya berterima kasih dengan kedua orang tua kami, khususnya orang tua saya pribadi yang sudah mengizinkan kami untuk membentuk rumah tangga yang baru. Sebenarnya saya pun mau berterima kasih juga untuk abang kakak saya yang ya saya langkahi, tapi maksud saya juga bukan mau untuk seenaknya saya melangkahi abang dan kakak saya, dan mereka dengan kerendahan hatinya mau menerima. Dan saya juga berterima kasih banyak. Saya punya keluarga yang luar biasa baik. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang bisa saya sampaikan tidak lebih dari kata terima kasih untuk orang tua. Silakan saudari Lasma kepada papa dan mamanya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sangat baik di dalam perjalanan kehidupan saya. Dimanapun saya berada, Tuhan tetap tolong apa yang menjadi pergumulan saya. Saya percaya Tuhan selalu kuatkan saya apapun yang saya hadapi dari dulu. Tuhan yang selalu menolong. Dan terlebih untuk kedua orang tua saya, semenjak tamat dari SMP saya tidak pernah dekat dengan orang tua saya selalu jauh. Tapi yang menjadi kerinduan saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, karena saya mempunyai kakak yang menyimpang dari jalan Tuhan. Pergumulan saya adalah ingin mereka menyaksikan bahwa saya bahagia, memiliki masa depan yang lebih baik bersama anak Tuhan. Tidak seperti kakak saya, itu menjadi kerinduan saya. Tuhan tolong saya, Tuhan jawab saya. Buat kedua orang tua saya yang masih Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Walaupun dari dulu sudah sakit, tapi Tuhan tetap berikan kekuatan. Kami semua anak-anaknya jauh, tapi Tuhan selalu menuntun, memberkati mereka. Mereka tinggal berdua di kampung, tapi Tuhan tetap menolong, Tuhan menjagai mereka. Terima kasih Mak, terima kasih Pak. Tetaplah sehat. Apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan tahu. Doa-doa Mama dan Bapak, Tuhan tahu dan Tuhan sudah menjawab. Doa dan pergumulan saya, Tuhan sudah jawab, dan hari ini adalah buktinya. Saya membawa orang yang menjadi pilihan saya adalah anak Tuhan, bukan orang yang di luar sana. Dan dia adalah dari orang dan keluarga yang baik-baik, dan pastinya Tuhan yang memberikan doanya. Terima kasih dan tetaplah sehat. Doa saya tetap doakan kami juga, biar apapun yang kedepannya menjadi kerinduan kami, Tuhan tolong Mama dan Bapak tetap berada di dalam hati kami. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kepada kedua mempelai, dan saya silakan kepada yang bertugas. Tuhan memberkati. Seperti tadi yang sudah dijanjikan, apapun yang teralami nanti ke depan, ingatlah janji setia di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, keluarga, dan sidang jemaat. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi yang bertugas, silakan maju ke depan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Puji Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, anak kami yang hidup. Di tengah ibadah kami saat ini, kami juga mau mengambil bagian untuk memberkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami siap menerima memberikan persembahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jujur
kemuliaan dan kuasa. Amin, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan dari pihak pembelai pria yang diwakili oleh Bapak Gebi. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, Horas. jadi perjulu saya ini udah kurang malu dong berbahasa Indonesia. Ada yang mau berbahasa Inggris boyo. Jadi berbahasa Batak mama deh. Jadi mau lihat yang orang bagi kita selalu nah di sialan dok sipul do. Ima acara pemberkatan nih. Ya anak kon nih uriata dia para dipertikenon. Ima suak-suak nang ya anak kon nih amongan nih. Do inong nani dipertikenon. Cuma jelas itu do rohanani ala merdala do dengan ditongah-tongah di huriaton ima pemberkatan non. Jadi sayang dia ma tujulan dari on tonggadwe dongan persariton na kot halahon na dua tujulan dari on nak pangidope ubigi nak kilingkok bakok baik nak pangidope itu unang beadong nada lutangan nada lupat nada ludia. Jadi dapos norah polisi asal dia ma nagabi keluarga yang berbahagia. Amin. Jadi alani nak tuhita sa luhuk na damang do daina ala adong do di patupa hasil butuh bolon ima gedung manang na serbaguna di gereja HKI Batu Haji Baru upang Hamid tuhita sa luhuk na hot hormat asara pak retana ita dinalaho pasahton adat nagok ditong-tongan di gedungi buti mak mau lihat deh. Salam marita saluna. Horas. Muliate ma dituhata, muliate ma nang kita saluhutna. Tutu mardalan uli dinggan diulat sadarion ima di pamasu-masuon di burunami do dalam nami sude dengan bahasa itu do di tongah-tongah ni muluta jalan aduk muliate do hamid terlumo bima di pangula ni buria dison yamang pendeta nadung pamasu-masuon bur di tuhani sehingga matutu tujuluan nyari di bait Tuhan mau gabi keluarga na berbahagia gabi keluarga setiruan di keluarga terlumo bima di natoro. Jadi terlumui matong diaka na ambil bagian nadong di pelayanan di Tikion untuk melatih godang luhami di pelayanan di sing gereja sehingga matuhat talibata nama balsoni di tongah-tongah di gulmuna nang dihita saluhutna todong nami udah di barboru moleate di hamu amang raja di dari di rohamuna madoho di pamasu-masuot buagas doron di tuhat tahun anggia matuhat talibata nama balsoni holong munai di tongah-tongah di keluarga muna ganuk marsada-sada. Jadi ano namang inang namang otak kami siap kepat boru numulak kono kita siap bagas joro di tuhat tahun rabudur rumah kita tuinganan nalung di patupan ni amang burnami ima di gedung serbaguna hakai kapunggaru ima namang huton agka ulaw siabatakon na obar tu ulaw kasadarion uhuk mangadang idahan nalas dot aix diotio nalung di patupan kami alani amang inang Tuhan ma nama masu-masu nama ramot kita saluhna butima. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Ucapkan selamat menempuh rumah tangga yang baru buat Hendrik dan juga Lasma Simangonsong jadinya sekarang ya. Di Tuhan, Hendrik ini adalah jemaat mula-mula anak sekolah minggu yang mula-mula di gereja kami dan orang tuanya juga sama jemaat yang mula-mula. Dan Hendrik ini adalah anak Tuhan yang setia mulai dari kecil sampai sekarang ya dia setia juga dalam melayani Tuhan. Dan pesan kami ya sebagai gembala sidang biarlah Henry dan juga Lasma tetap setia mengiring bahkan melayani Om dan Tante Simangonsong. Ini merupakan satu tangisan bahagia buat kedua orang tua dan saya juga merasakan itu karena kami sangat mengenal ya, sangat mengenal keluarga ini dan juga Hendrik ya, walaupun dia orangnya kayak elegan gitu ya, tapi kalau sudah bercanda melebihi pelawak. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, tetap setia dan tetap melayani Tuhan sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Horas. Allah sobo untuk berbahasa Batak, bahasa Indonesia mudah. Ya kami mengucapkan terima kasih dan turut bersuka cita buat kedua mempelai saudara Hendrik dan saudari Lasma. Demikian keluarga, biarlah di momen yang bahagia ini kita terus
menempatkan Tuhan di atas segalanya, dan kami bersyukur dan turut bersukacita juga. Acara yang berlangsung semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat juga seluruh jemaat yang ada di sini, bahkan Bapak Ibu Gembala, dan juga kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kami turut bersukacita buat kedua belah mempelai. Tidak bisa kami mengucapkan kata-kata, firman Tuhan tadi sudah meneguhkan. Dan satu hal di akhir kata sambutan saya mungkin kurang pas, tetapi harap dimaklumi. Giring-giring tu gosta-gosta, cakep gitulah. Ulang kita, giring-giring tu gosta-gosta, tu boras disyukur. Saya tiba mah memanggil jalan mengopa-ngopa, anak dulu. Yang terakhir aja, kalau 3:14 di atas dasar semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pemersatu dan menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Dari segala rangkaian ibadah pemberkatan nikah Saudara Henry Mangunson dengan Lasmaida Tambunan, kami mengucap syukur, puji hormat kami kembalikan bagimu Tuhan, yang sudah memimpin dan memberkati seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai pada selesainya. Memberkati semua sudah melayani, pun demikian hambamu yang Tuhan sudah pakai untuk baik menyampaikan firman-Mu, demikian pun menyempurnakan dalam pemberkatan nikah. Biarlah semua yang sudah kami lakukan, Tuhan saja yang dipermuliakan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, bersama-sama terus kami menopang di dalam doa untuk keluarga baru Henry dengan Lasma. Tuhan, di dalam membina rumah tangga, tentu tidak sedikit tantangan yang mereka harus hadapi ke depan. Kasih karunia Tuhan, berkat firman-Mu menjadi penopang dan pondasi yang kuat dalam mereka menjalani rumah tangga, supaya kebahagiaan yang dari Tuhan terus Engkau curahkan, limpahkan bagi mereka. Demikian pun kedua belah orang tua yang ada bersama-sama dengan kami hari ini. Biar kesehatan, kekuatan, sukacita yang dari Tuhan tetap melimpah-limpah dalam hidup mereka. Jika selanjutnya sepulangnya dari gereja ini, adat yang dari HKI Kapeng Baru, Tuhan Engkau memberkati supaya mulai dari awal sampai pada selesainya dituntun, disertai, diberkati oleh Tuhan. Baik para tamu undangan, seluruh rekan keluarga, rekan kerja, semua mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Segala pekerjaan, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang akan mengganggu acara itu sudah kami halau hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam penyelenggaraan acara ini tentu ada kekurangan, biar kiranya Tuhan yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kiranya umat-Mu pulang dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkat tangan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkati usaha dan pekerjaanmu, serta diberkati pelayananmu dari sekarang ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Itu
di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat siang, selamat kembali dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk kedua mempelai.